pokoknya jauh dari ekspektasi kita. Lalu kita menganggap Tuhan tinggalkan kita. Oh tidak, seringkali kita bingung. Tapi Tuhan tidak bingung. Anda bisa bayangkan, informasi sudah datang. Dia yang engkau kasihi sakit, ya kan? Baru di ayatnya yang keempat, Tuhan tenang aja, itu sakit gak bakalan napa-napa. Itu sakit akan memuliakan aku. Iya kan? Ayat 4 bilang begitu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di bagian atas dia bilang memuliakan Allah. Di bawah dia bilang anak Allah dimuliakan. Maksudnya ya Yesus itu Allah. Itu maksud ayat itu. Yesus ya Allah. Allah dimuliakan melalui sakit penyakit kita atau siapapun orang percaya. Berarti tema kita bukan tema asal-asal. Ya. Lalu Tuhan Yesus tekankan lagi melalui Yohanes, mereka bertiga itu, Marta, Maria dan juga Lazarus, itu spesial banget di hati Tuhan. Makanya ayat 5 berkata, saudara-saudara, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Lagi-lagi sakit penyakit tidak membuat kasih Allah bergeser dari diri kita. Walaupun kita seringkali bingung, seringkali gelisah, seringkali karena kegelisahan, kebingungan, kebimbangan kita menghasilkan langkah-langkah khawatir, langkah-langkah panik. Langkah-langkah khawatir dan langkah-langkah panik itu tidak merubah apapun. Tapi seringkali energi kita habis untuk sebuah kepanikan, habis untuk sebuah kekhawatiran, habis untuk hal-hal yang tidak merubah skenario Tuhan. Kita su tensi tinggi, su marah, suka keluar kata melukai orang-orang yang sayang kita. Padahal tidak merubah apa-apa. Yang ada apa? Kadang-kadang memperburuk keadaan. Panik punya kerja. Khawatir punya kerja. Emosi sesat punya kerja. Kasih keluar kata-kata yang tidak benar. Tapi puji Tuhan, kita semua pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan kita semua diajar oleh firman yang sama hari ini. Tuhan lebih tertarik merubah hidup kita daripada merubah keadaan kita. Karena kalau hidup sudah berubah, keadaan tidak berubah, kita tetap melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Tapi orang yang tidak mau berubah dari dalam, sibuk minta keadaan berubah, kamu akan tetap melihat keadaan enak baru kau anggap baik, yang tidak enak kau anggap tidak baik. Tapi kalau Tuhan sudah ubah kehidupan kita, ubah hati kita, maka keadaan yang menurut orang, wah parah nih, celaka nih, ngeri nih, maut. Ipar adalah maut, utang adalah maut. Sekarang semua nih lagi rame di TikTok, semua maut. Suami mereka masuk kamar mandi, mereka kunci dari luar. Takut ada apa-apa terjadi di sana. Pas sendiri dia. Terobsesi dengan film, ipar adalah maut. Sekarang semua tetangga adalah maut, ini adalah maut. Padahal Alkitab ajarkan yang maut itu cuma satu, dosa adalah maut. Tadi Yesus sudah bereskan itu buat kita. Saudara-saudara, kalau hidup kita diubahkan Allah, maka sakit penyakit atau apapun, aduh enteng. Tapi kalau kita ya mungkin belum diubahkan, sudah diubahkan tapi karena gagal fokus nih. Kita sering gagal fokus kan. Ada satu masalah. Ini saya tidak mengatakan apa-apa, hanya gagal fokus dan manusiawi sering terjadi dan harus diperbaiki. Bahwa terlalu lihat keadaan. Itulah manusia lemah, harus tetap intim sama Tuhan. Kayak Petrus kan, ayo maju jalan. Petrus sudah jalan di atas air, tapi matanya tertuju kepada angin, badai, gelombang yang dia rasa, gagal fokus, tenggelam. Coba kalau hanya fokus kepada Yesus, aman dia. Seperti Maria dan Marta. Karena fokusnya gagal, aduh begini, begono. Tambah lagi Tuhan tidak langsung tolong. Orang ada panik, Tuhan tidak panik. Ayat 6, perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Orang sudah kasih kabar nih, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Lalu Yohanes bilang, bukan cuma dia, Marta, Maria dan dia sekali. Tuhan sayang
Tapi yang sayang, Tuhan sayang lagi sakit, bukan Tuhan langsung pergi. Sengaja, baca itu ayat. Sengaja tinggal 2 hari. Tahu akibat kesengajaan ini? Lazarus mati. Akibat sengaja ini, mati. Coba langsung datang, sembuh. Bab tua pakai acara tunda. Bab tua pakai acara sengaja. Made. Made is maten. Maten is die. Ya kan? Saudara, orang udah panik nih. Kok tong lapor, napas ngos-ngosan. Kok lambat banget Tuhan Yesus datang? Ingat Bapak Ibu, kita ini ciptaan. Dia pencipta. Kita diatur, bukan mengatur. Kita disetting, bukan menyeting. Kadang-kadang kita suka setting Allah kita. Allah menurut settingan kita. Allah tuh harus begini ya. Kalau B bilang A, B bilang B. Saya bilang C. Lu siapa? Kau siapa? Bahasa kadang-kadang mesti keluar. Lu siapa? Mau setting Allah. Amin. Kau siapa? Saya Melatok. Lu siapa? Sengaja tunda doang. Seringkali kan kita protes Tuhan. Kenapa begitu Tuhan? Saya yang rajin gereja. Saya yang majelis 3 periode. Di periode keempat dia mau calon. Dan masih pertimbangan. Kan beberapa majelis curhat saya begitu. Ketua rayon. Dari zaman Pak Harto. Dia ketua rayon bisa diganti. Tak usah pilih, dia lewat salah nomor begitu. Nah dia sudah. Tak usah lagi, tak usah lewat, lu pilih lain hal.